Budayawan dan cendekiawan Islam M.H. Ainun Najib atau Cak Nun baru-baru ini bicara mengenai pentingnya menghormati wali-wali Allah di muka bumi. Sebab jika tidak maka ada balasan yang kelak menanti. Mengingat kata Cak Nun mereka merupakan sosok yang dicintai Sang Pencipta. Dikutip dari video berjudul Allah Menabuh Genderang Perang yang tayang di saluran resmi Cak Nun Minggu 27 Desember 2020. Dia mengatakan, ada banyak sekali wali Allah yang lahir dan besar di Indonesia. Salah satunya para habib atau mereka yang memiliki garis keturunan dari Rasulullah SAW. Maka, dia pun meminta jangan pernah menyakiti mereka, sebab saat para wali tersakiti, bukan mereka atau orang terdekatnya yang membalas, melainkan Allah yang bakal melakukannya. Pak Muzamil mengatakan bahwa Rasul, Nabi, Wali itu hak penuhnya Allah. Betul. Untuk membikin dan melantiknya dan seterusnya, mendeklarasikannya, memberikan sertifikasinya dan seterusnya secara Allah kan gitu. Nah, dan Allah kelihatannya urusannya tidak hanya soal birokrasi, tapi urusannya soal cinta. Jadi sedemikian rupa para wali ini dicintai Allah, sehingga Allah sendiri bersumpah, barang siapa menyakiti wali saya, maka saya menyatakan perang, saya menabuh genderang perang kepada mereka. Lebih jauh, Cak Nun berkisah bahwa Gus Dur merupakan sosok yang dipercaya banyak orang sebagai wali. Maka ketika dia disakiti dan dipaksa turun dari kursi kepresidenan, berarti Allah menabuh genderang kepada orang-orang itu. Jadi sekarang kita tinggal tarik garis. Kalau Gus Dur itu wali, sebagaimana dipercaya sangat banyak orang, maka ketika Gus Dur disakiti dengan dijatuhkan dari kursi kepresidenannya, berarti Allah menabuh genderang perang kepada orang-orang itu. Ya, tinggal kita tunggu. Betul. Nah, berapa lama dari genderang ke pedang atau dari genderang ke tombak atau dari genderang ke tanda ke tindakan itu berapa lama kan kita nggak tahu juga. Tapi pokoknya karena kalau memang Gus Dur wali, maka semua yang menyakiti Gus Dur dulu sebagai presiden akan mendapat akibat dari Allah karena Allah sudah menabuh genderang perang. Begitupun dengan Habib Rizik, ancaman serupa mungkin akan berlaku. Jika Habib Rizik adalah seorang wali, maka kalau ada yang menyakiti, yang marah bukan Habibnya, tapi Allah yang marah, Allah yang akan menabuh genderang perang. Kalau Habib Rizik itu seorang wali, sebagaimana saya banyak membaca meme-meme ya. Kalau Habib Rizik itu seorang wali, maka kalau ada yang menyakiti Habib Rizik, ada yang memfitnah Habib Rizik, ada yang ada yang membuli beliau, ada yang meremehkan beliau. Yang marah kan bukan Habibnya, yang marah adalah Allah, karena Allah akan menabuh genderang perang, kan begitu. Cak Nun pun memberikan contoh-contoh di mana Allah bertindak kepada orang-orang yang menyakiti wali. Iya, entah bagaimana bentuk genderang perangnya Allah ya, entah bagaimana bentuk balasan Allah, tapi itu kan janji Allah sendiri. Wa innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Lebih jauh, Cak Nun menyatakan bahwa di Indonesia banyak para wali, habib-habib atau keturunan Rasulullah. Maka jika ada kekuatan internasional yang menyakiti bangsa Indonesia, maka berarti juga menyakiti para wali dan para habib, maka Allah yang akan membalasnya. Barang siapa menyakiti wali-wali melalui penjajahan terhadap bangsa para wali itu. Wali-wali kan se-Indonesia banyak sekali nih. Habib-habib banyak sekali turunan Rasulullah pada 3 level tadi. Terus kalau ada negara lain ngapusi kita, ada kekuatan-kekuatan internasional, koalisi atau apapun saja, apakah Amerika, apakah Cina atau siapapun yang menyakiti bangsa kita sehingga para wali dan para habaibnya itu ikut tersakiti, maka kan Allah yang tidak terima kalau menurut itu tadi. Betul, bisa berupa bencana, bisa berupa bencana, bisa banjir, bisa yang merata itu, yang bencana bisa banjir, bisa ada paceklik, bisa ada kesulitan, tapi yang personal bisa orangnya tersebut mengalami sakit, bisa orangnya yang tidak kita duga lah. Cak Nun sendiri mengaku bahagia lantaran Allah memastikan bakal membalas pihak-pihak yang menyakiti para wali. Saya cuman menjadi optimis, menjadi bergembira bahwa Allah juga akan ikut bertindak atas semua kedoliman kepada manusia, terutama yang menyangkut para wali dan habaibnya kan gitu. Kan tidak mungkin Allah tidak mencintai Habib sebagaimana mencintai para wali. Saya minta kita optimis bahwa semua berada di dalam rangkuman langitnya Allah tadi kan gitu ya, dan optimisme saya bukan karena Allah akan membalas, tidak hanya itu, karena Allah juga Rahman Rahim. Jadi kalau kita sudah bilang Bismillahirrahmanirrahim, maka dalam keadaan apapun saja, semenderita apapun saja, stres apapun saja kita, seterpepet apapun keadaan kita, seterinjak-injak kayak apapun saja hidup kita tetap Bismillahirrahmanirrahim. Kita tetap meyakini bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang.